Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana subulas salam wa afhamana bi syari'atin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyil karim nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'd, fa ya ayyuhal muslimun rahimakumullah, usikum wa nafsi bitaqwallah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wa qala aidan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang sangat berbahagia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah yang melimpahkan segalanya bagi kita, menggerakkan hati dan keinginan kita, meringankan langkah kita menuju ke tempat ini, semata-mata karena rahmat dan kasih sayang dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, sholawat beriring salam mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, Nabi yang telah berjasa besar dalam kehidupan manusia, Nabi yang diutus di tengah-tengah umat manusia, bahkan seluruh alam semesta ini, dan beliau adalah rahmat bagi alam semesta. Sebagai rasa syukur dan melengkapi rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, marilah kita aturkan doa-doa terbaik kita, terutama kepada para orang tua kita, kepada guru-guru kita, kepada leluhur kita, karena berkat jasa-jasa mereka pula kita menjadi insan yang bertakwa seperti saat ini. Masyiral muslimin rahimakumullah, perubahan itu adalah sebuah keniscayaan. Seorang ilmuwan pernah membagi peradaban ini dalam 3 periode. Periode pertama dimulai dari abad ke-6 sebelum Masehi, yaitu di mana lahirnya para ilmuwan dari peradaban Yunani kuno. Lalu periode kedua dimulai dari abad ke-0 sampai ke-6 Masehi, dan peradaban ketiga dimulai dari abad ke-6 Masehi, yaitu di mana diutusnya Nabi Muhammad SAW dengan SK nubuwah, SK kenabian, dan beliau diberi wahyu yang pertama, yaitu dalam Quran surah Al-Alaq, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kalau kita telaah dalam wahyu yang pertama ini, kita tidak menemukan objek apa yang diperintah, termasuk diperintah kepada umat Nabi Muhammad untuk ikrar.
Iqra, bacalah. Apa yang dibaca tidak disebutkan. Tentunya hal ini menjadikan bagi kita sebuah kesimpulan bahwasanya Allah memerintahkan kepada kita untuk membaca apa saja, tidak spesifik disebutkan, asalkan membaca itu diiringi dengan bismi rabbik. Setiap peradaban manusia yang lahir, dan itu peradaban keilmuan, tidak pernah lepas dari peradaban Iqra. Bedanya, Iqra yang terjadi di abad modern ini, yang ditandai dengan revolusi industri abad ke-18 Masehi, di mana ditemukannya mesin uap, dan saat itu peradaban manusia bergeser dari M ke M, dari muscle to money, dari otot ke uang. Sebelumnya manusia yang dikatakan kuat adalah manusia yang berotot. Lalu kemudian ditemukan mesin uap di abad ke-18. Lalu bergeserlah peradaban tersebut. Menjadi orang yang kuat adalah orang yang memiliki ekonomi kapital atau kekayaan. Itulah revolusi industri pertama, ditandai dengan coraknya yang khas, yaitu perubahan dari tenaga manusia menuju ke tenaga mesin. Lalu di abad ke-19, revolusi industri kedua ditandai dengan perpaduan antara mesin dengan electrical, mesin dan listrik. Mesin mulai diganti dengan listrik. Mesin diintegrasikan dan digerakkan oleh listrik, sehingga revolusi industri kedua ini bercorak electricity. Negara-negara maju saat itu memberikan sumbangan cuma-cuma kepada negara miskin dan berkembang. Tujuannya tidak lain, ada motif udang di balik batu. Negara maju menyumbang pembangkit listrik, tapi setelah itu mereka jualan teknologi, jualan TV, jualan radio dan seterusnya di abad ke-19. Mereka menyumbang aspal, dibangun infrastruktur di negeri-negeri yang sedang berkembang, tapi mereka juga punya motif, yaitu menjual alat-alat transportasi. Abad ke-20 dikenal dengan revolusi industri yang ketiga. Revolusi industri yang ketiga ini bercorak computerized. Apa-apa serba komputer. Ditandai dengan sebuah teknologi yang disebut dengan screen teknologi, teknologi layar. Dan saat itu peradaban dunia berubah menjadi peradaban globalisasi. Yang sesungguhnya ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Ibnu Khaldun atau bahkan yang lebih tua lagi Ibnu Rushd abad ke-11 kira-kira, itu menyebut dengan kata globalisasi dalam bahasa Arab aulamah, peradaban aulamah. Globalisasi ini ditandai dengan komputerisasi. Tidak ada lagi batas negara, tidak ada lagi jarak geografis. Kita jauh sebagai manusia meskipun dekat secara negara. Dan revolusi industri ketiga ini kita bisa menyaksikan peristiwa-peristiwa yang terjadi di belahan negara, di ujung dunia manapun.
secara live, secara langsung melalui layar 14 in yang ada di kamar kita. Dahulunya saluran televisi hanya satu, saluran radio hanya satu, dan saluran telekomunikasi hanya satu. Begitu revolusi industri ketiga masuk, kita menyaksikan di abad ke-20 itu ribuan channel TV dan radio mengepung kita dengan berbagai macam sajiannya, mulai dari yang akhlak non akhlak, mulai dari adab non adab sampai moral amoral, semuanya lengkap. Dan lebih-lebih saat ini kita memasuki revolusi industri keempat, di mana mesin, listrik, komputer, dan internet diintegrasikan dalam satu sistem. Dan teknologi atau revolusi industri keempat ini dikenal dengan IoT, Internet of Things. Apa-apa serba internet. Kalau dulu orang ingin bertanya tentang sesuatu hal yang dia tidak tahu, maka dia cari orang-orang yang ahli dalam bidang tersebut. Namun hari ini di revolusi industri keempat, untuk mengetahui sesuatu kita cukup mengambil gawai yang ada dalam dalam saku kita, lalu kita bertanya kepada dukun modern yang disebut dengan Mbah Google. Itulah peradaban dan perjalanan peradaban manusia. Dan bagaimana masyiral muslimin rahimakumullah, Islam memandang tentang revolusi industri ini. Kalau kita perhatikan hari ini, apa-apa serba industri. Makanan menjadi industri, sekolah menjadi industri, olahraga menjadi industri, kesehatan menjadi industri. Apa yang tidak menjadi industri pada hari ini? Semuanya industri. Hampir semua sektor adalah industri. Bahkan agama pun menjadi bahan dagangan industri yang dilakukan oleh elit-elitnya. Masyiral muslimin rahimakumullah, Al-Quran telah mensinyalir pergeseran peradaban manusia ini dalam Quran surah Al-Baqarah ayat ke-17. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Mathaluhum kamathalil ladzi istauqada nara. Perumpamaan manusia kala itu seperti orang-orang yang menyalakan api industri. Falamma adaat ma haulahu. Tatkala api industri itu menerangi sekeliling mereka, zahaballahu binurihim. Allah mengangkat cahayanya. Pada ayat ini kalimat nar dan nur ada dalam satu ayat. Wa tarakahum fi dhulumat. Lalu Allah meninggalkan mereka manusia itu di dalam zulumat, kegelapan kejahilian. La yubsirun, mereka tidak punya basirah, mereka tidak punya mata batin, karena nurnya telah diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ramalan para pakar tentang revolusi industri kelima?
Negara-negara maju sebagian telah memulai dengan sebutan Society 5.0. Rupa-rupanya manusia mulai tersadar bahwasanya selama ini yang mereka bangga-banggakan itu, teknologi dan industri yang mereka bangga-banggakan itu, melupakan sisi-sisi kemanusiaannya. Sehingga sehebat apapun pencapaian manusia, tapi manusia tidak punya mata batin untuk memandang. Bahkan manusia telah kehilangan moral dan akhlaknya. Tentunya hal ini diakibatkan karena revolusi industri mulai dari yang pertama sampai yang keempat melupakan bismi rabbik. Bismi rabbikal ladzi khalaq. Dan untuk memasuki revolusi industri kelima ini, masyiral muslimin rahimakumullah, hendaknya kita kembali kepada ayat yang pertama turun kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang di sana membangun manusia secara manusiawi, taknisul insan. Peradaban Iqra, peradaban ilmu yang dihadirkan oleh Nabi di tengah-tengah umatnya ternyata tidak pernah melupakan ketuhanan bismi rabbikal ladzi khalaq, yang itu menjadikan manusia lebih manusia. Apa akibatnya masyiral muslimin kalau manusia melupakan Tuhannya? Allah Subhanahu wa taala menegaskan, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wala takunu kalladzina sullaha fa ansahum anfusahum ulaika humul fasiqun. Janganlah kamu seperti orang-orang yang melupakan Allah sehingga Allah menjadikan mereka lupa terhadap diri mereka sendiri, dan mereka itulah orang-orang yang fasik. Masyiral muslimin rahimakumullah, mudah-mudahan perjalanan peradaban manusia yang elemen dasarnya adalah ilmu, kemudian ilmu itu dibangun dalam prinsip-prinsip ketuhanan, akan mengantarkan kita menjadi manusia yang lebih manusia. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullaha li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.